memperlihatkan perusahaan Wivelike yang sedang gencar melakukan promo. Perusahaan itu menawarkan sebuah robot dengan konsep baru, di mana pelanggannya bisa menyesuaikan sang robot menyerupai istri atau bahkan wanita khayalan mereka. Konsepnya dibuat mirip dengan sex doll, tapi kali ini mereka bisa berbicara dan punya pemikiran layaknya manusia, jadi lebih mantap dan realistis. Never again will you need to walk this life. Adegan berpindah pada sang pemilik perusahaan yang sedang berbicara dengan agen bernama William. Sebagai ucapan terima kasih atas dedikasi William pada perusahaan, sang bos menghadiahkan seorang robot wanita kepada William untuk menggantikan mendiang istrinya. Saat William melihat robot itu, dia merasa sangat kagum akan kecantikan robot tersebut. Wajahnya, bodinya dan kemulusan kulitnya benar-benar mirip dengan mendiang sang istri. Robot yang diberi nama Meredith ini akhirnya sampai di rumah William. William mulai mengajarkan robot Meredith bagaimana cara hidup dan cara melayaninya. Robot ini disetting untuk menguasai berbagai hal, termasuk cara untuk memuaskan tuannya. Di malam pertamanya tinggal, robot ini benar-benar menjadi pengganti dari sang istri. Meredith memberikan servis kamar yang halus dan sangat menggairahkan. Setelah selesai dengan olahraga mantap itu, Meredith pun kembali ke tempat tidur khusus untuk melakukan pengisian baterai. Welcome home. Saat pagi tiba, William sedang menonton siaran berita, sedangkan Meredith sibuk menyiapkan sarapan. Dari berita yang tersiar, William mengetahui bahwa pada saat ini sedang terjadi demo besar-besaran untuk mendukung organisasi bernama Skare. Nah, Skare ini menganggap bahwa robot-robot berhak untuk hidup bebas, serta tidak hanya diperuntukkan sebagai pemuas hasrat. Organisasi ini sendiri dipimpin oleh seseorang bernama Ringmaster. Tapi sampai sekarang, belum diketahui siapa orang di balik nama itu. Kita beralih ke perusahaan Wivelike tempat William kerja. Ternyata William bekerja di bagian agen keamanan untuk mencari robot-robot yang telah diculik oleh organisasi Skare. Dari kemampuannya yang cekatan, bisa dipastikan bahwa William ini merupakan agen yang sangat handal. Hebatnya, William telah membebaskan 10 robot dari 10 penculikan yang terjadi minggu ini. Ketika menjalankan tugas, para agen selalu sigap memantau tiap rumah yang sudah dicurigai. Setelah terkonfirmasi, mereka langsung bergerak untuk menyelamatkan robot yang sudah disekap. Got it. Backup is on their way. Stand by. Di sini kita diberitahu bahwa semua robot Wivelike dirancang untuk mengalami mimpi. Dalam mimpi kali ini, Meredith sedang menghadiri pesta ulang tahun dirinya. Banyak orang terlihat di sana, termasuk suaminya William. Namun ada pria misterius, dia menggambar burung berwarna merah pada sebuah kertas. Mungkin burung merah ini merupakan simbol perlawanan, namun entah mengapa pria itu memberikannya pada Meredith. This is for you. It will help you remember. Keesokan harinya, Meredith jalan-jalan dengan menggunakan sepeda. Namun tiba-tiba, seorang wanita datang ke hadapannya. Entah mengapa wanita ini mengetahui nama Meredith dan menyuruhnya untuk mengingat karena waktu hampir habis. Sama seperti yang menonton, Meredith juga kebingungan tentang maksud sang wanita. Meredith akhirnya pulang, tak lupa dia memberitahu William tentang kejadian tadi. Namun William menjawab santuy. Menurutnya, banyak wanita tulen yang cemburu dengan penampilan para robot wanita. Mendengar itu, Meredith tiba-tiba hornai dan kembali memberikan layanan kamarnya pada William. Saat William pergi, Meredith dikunjungi oleh wanita misterius yang sempat membuat dia nyungsep. Meredith kemudian menanyakan, siapa pria yang selalu datang ke dalam mimpinya. Ternyata dia adalah Kim, dan dia sangat ingin bertemu Meredith. Setelah memberi jawaban, wanita bernama Louis itu langsung pergi meninggalkan Meredith lagi. Saat malam tiba, Meredith yang sedang merajut sebuah kain, langsung memberitahu William apa yang terjadi sore itu. Mendengar hal tersebut, William langsung panik dan bergegas memanggil rekan kerjanya yang bernama Jack. Segera setelah itu, Jack akhirnya tiba di rumah William. Mereka berdua berencana melacak pria bertopeng dalam mimpi Meredith dengan semacam alat. Dari situ, Meredith akhirnya memasuki mimpinya,
Dan benar saja ternyata Kim datang lagi. Saat itu, pria misterius itu mulai melepas topengnya dan memperkenalkan dirinya. Kim sengaja memberikan Meredith alamat untuk bertemu di dunia nyata. Dan atas undangan itu, Jack dan William langsung berangkat ke sana. Di sini mereka berdua berpisah, tetapi anehnya tidak ada apa-apa di sana, selain kumpulan patung yang wajahnya dipakaikan topeng seperti Kim. Menyadari bahwa itu semua hanyalah jebakan, William bergegas pulang untuk memeriksa Meredith. Tapi untungnya tidak ada hal yang terjadi pada Meredith. Robot cantik itu hanya bercerita, ketika William pergi lebih awal, dia mendengar ketukan pintu dari luar. Tetapi ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun di luar sana. Setelah itu, William mendapat ide lain, di mana dia sengaja meminta Jack untuk memasukkannya ke dalam mimpi Meredith. Namun, Jack mengingatkan William bahwa dia tidak boleh menyentuh atau memukul Kim di alam mimpi, karena dapat memicu konsekuensi berat dan juga merusak kehidupan nyata. William menyetujui hal ini. Meredith dan William pun tidur dengan perangkat alat yang terhubung pada mereka. Keduanya segera bertemu dengan Kim, namun di sini William tak bisa menepati janjinya. Secara brutal, dia terus memukuli Kim tanpa henti. Saat Kim hendak menyelesaikannya, Meredith bangun dan membuat William gagal membunuh Kim. Tentu saja, Jack langsung marah pada William. Dia menjelaskan bahwa William melanggar peraturan untuk tidak terlibat dengan orang lain di alam mimpi. Setelah itu, William sengaja mengirim Meredith ke markas. Meredith lalu memasuki ruangan yang penuh dengan robot wanita yang ingatannya akan dihapus. Untungnya, ada robot baik hati menjelaskan cara menyembunyikan semua memori agar tidak hilang. Play nice. Sadly, you won't remember any. Menganggap memori istrinya sudah terhapus, William kembali mengajari Meredith berbagai hal dari awal. Namun tiba-tiba Jack datang ke rumah William dan mengatakan hal yang dia ketahui. Terungkap bahwa William membunuh Kim di dunia nyata, di mana ia melakukannya dengan sengaja untuk mendapatkan Meredith, yang saat itu masih menjadi istri Kim. Saat itu dia masih jadi manusia ya guys, belum jadi robot. Jack mengetahui semua ini dari file yang diberikan oleh Louis. Perkelahian antara Jack dan William pun tak terhindarkan. Namun sayangnya, Jack harus mati dalam pertarungan itu. Melihat kejadian tersebut, Meredith langsung mengatakan bahwa detik-detik meninggalnya Jack sangat mirip dengan kematian Kim atau suaminya dahulu. Di sini William menyadari bahwa ingatan Meredith tidak terhapus sama sekali sejak awal. Bahkan, ia mampu menggambarkan dengan gamblang apa yang sebenarnya terjadi pada Kim dan dirinya. Dengan kata lain, sejak awal pertemuan, Meredith sudah menipu William dan semua penonton. Dia bertindak layaknya orang yang tak tahu apa-apa, padahal Meredith sudah punya rencana yang membagongkan. Sungguh sebuah plot twist yang di luar Nurul. Lalu terjadilah perkelahian seru, di mana William terbunuh dengan cara yang mengejutkan. Tidak berhenti sampai di situ. Ia juga mengungkap fakta bahwa Meredith adalah ringmaster, yaitu dalang dari perlawanan terhadap Wildlife yang sebenarnya. Kehadiran Louis juga sudah direncanakan. Meredith telah mengirim Louis sebagai orang yang mengirimkan file. Di akhir film, perusahaan Wivellike mulai mengumumkan kematian William. Dan pada saat itu, Wivellike mengungkapkan perang melawan Scar, di mana mereka dengan jelas menyiarkan William yang sudah menjadi robot.